Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional Ibu Safitri Asrol STMM, dan yang saya banggakan rekan-rekan kelompok 7 dan rekan-rekan kelas Manajemen Pemasaran Internasional. Perkenalkan, nama saya David Ahmad Hidayat, perwakilan dari kelompok 7 yang membahas tentang PT Jeko Donuts and Coffee. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Bagaimana pembahasan materi dari kelompok 7? Yuk saksikan dan simak sampai habis ya. It's like pirates finding a treasure chest or a rain of treats, a delicious mess. Like a mixed in with rock and roll. Don't know about you, but I just want it all. I go crazy, I go over, I turn into a hoarder. It's a fluffy, it's a tasty, it's a light as a feather. Hi, can I get your order? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Rizky Sodikin dari kelompok 9 Ekonomi Syariah 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang company profile. Jeko adalah produk dalam negeri dengan menggunakan konsep dari luar negeri dan disempurnakan dengan modernisasi dan kualitas terbaik, yaitu sebuah gerai toko donat dengan konsep, bentuk, dan rasa yang mirip dengan gerai donat USA. Joni sejauh ini telah mengamati bahwa tidak ada satupun gerai donat di Indonesia yang mempunyai konsep dapur terbuka. Karenanya ia memulainya di Jeko. Maka selain mempunyai rasa yang berbeda, konsep toko juga dibuat sebagai dapur terbuka, sehingga konsep konsumen dapat melihat berbagai atraksi dalam pembuatan donat, dari mencampurkan bahan-bahan sampai menjadi donat siap dijual. Pada 26 Juni 2005, Jeko mulai beroperasi pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang, dan kemudian langsung membuka outlet sebanyak-banyaknya. Dalam waktu setahun, Jeko telah punya 16 buah gerai dengan 450-an orang karyawan untuk gerai saja. 7 gerai terdapat di Jakarta dan sisanya di Bandung, Surabaya, Makassar, dan Pekanbaru. Jeko Donuts sejatinya bukan pionir di industri kafe berbasis menu kue donat di Indonesia. Sebelumnya sudah ada Dunkin Donuts, namun sejak masuk. Adapun visi dan misi dari perusahaan Jeko adalah: yang pertama, visi. Yang pertama, membentuk Jeko Donuts dan Coffee sebagai international premium donuts and coffee brand terkemuka. Yang kedua, menjadi trend-setting lifestyle dalam donuts and coffee brand. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang tepat bagi orang-orang yang tepat dalam meraih cita-cita mereka. Dilanjutkan dengan misi. Yang pertama, menyediakan kualitas premium donat dan kopi. Yang kedua, mendorong karyawan dalam meraih cita-cita. Yang ketiga, menempatkan pelanggan sebagai prioritas. Yang keempat, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai. Yang keenam, memperlakukan setiap orang dengan hormat dan bermartabat. Mungkin sekian dari saya, Al-Rizky Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan segmentasi pasar dalam Jeko Donut and Coffee adalah segmen menengah atas dengan gaya hidup dinamis, muda plus modern. Anak muda yang baru mulai kerja dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi serta mencari gaya hidup dan rentang waktu usia 22 sampai 27 tahun untuk segmentasi minuman dan usia 20 sampai 35 tahun untuk segmentasi makanan. Segmenting dibagi menjadi 4. Yang pertama, segmentasi geografis wilayah pemasaran. Jeko Donut and Coffee saat ini tak hanya di Indonesia, akan tetapi juga meluas ke negara lain seperti Malaysia, Singapura,
Filipina, dan Australia. Kedepannya Jeko Donut & Coffee akan go internasional untuk memperluas pasar. Jeko Donut & Coffee cenderung menyasar wilayah urban. Yang kedua, segmentasi demografis umur 18-45 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi ini didasarkan pada penggolongan kelas sosial, gaya hidup, atau ciri kepribadian lainnya. Jeko Donut & Coffee menyasar kelas sosial menengah hingga menengah ke atas dengan gaya hidup modern, menggemari aktivitas sosial serupa hangout di kafe, serta menggemari makanan dan minuman dengan brand premium. Dan yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi ini didasarkan pada tingkat pengetahuan, sikap penggunaan, atau tanggapannya terhadap sesuatu produk. Segmentasi ini dapat dibedakan atas dasar kesempatan penggunaan, manfaat yang dicari, status pemakaian, dan tingkat pemakaian. Jeko Donut & Coffee tidak mengenal kesempatan penggunaan, sedangkan dari sisi manfaat yang dicari, ia dapat menjadi lambang status dan instrumen pemenuhan cita rasa masyarakat. Selain itu, Jeko Donut & Coffee menyasar konsumen potensial dan konsumen tetap brand pesaing untuk memperluas pasar serta tidak mengenal tingkat pemakaian. Menurut kami, target pasar yang dilirik oleh brand Jeko ini ialah buat anak kaum muda maupun keluarga yang dari kalangan menengah sampai ke atas yang menyukai makanan manis, praktis, dan higienis. Akan tetapi sebenarnya bisa kita lihat dari desain counter dan kemasan produknya yang berwarna cerah tapi tidak norak, memperlihatkan Jeko lebih sesuai untuk kalangan muda menengah ke atas. Selanjutnya, positioning atau posisi Jeko. Posisi Jeko saat ini di pasaran adalah market leader. Karena saat ini Jeko adalah perusahaan donat nomor 1 yang ada di Indonesia. Hal ini tidak berlebihan karena mengingat bahwa saat ini konsumen ingin makan donat dan nongkrong di Jeko menjadi salah satu alternatif pilihan mereka. Tidak hanya sebagai snack disantap untuk nongkrong, Jeko juga menjadi snack favorit keluarga dan anak-anak. Sampai orang dewasa pun suka dengan donat Jeko. Beberapa upaya Jeko dalam memposisikan diri untuk lebih dekat dengan konsumennya adalah dengan menggelar beberapa program seperti field trip yang dikemas dengan Jeko Safari. Program ini memberikan kesempatan beberapa taman kanak-kanak dan sekolah dasar untuk melakukan kunjungan ke Jeko Donat terdekat untuk melihat program proses produksi Jeko sebagai bentuk edukasi. Hal ini sebagai bentuk branding Jeko untuk upaya menanamkan brand di benak masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, tagline Jeko Donut. Sharing the Jeko Way, yang artinya berbagi cara Jeko, merupakan referensi dari konsep bisnis restoran Jeko. Jeko merupakan tempat nongkrong yang easy going untuk segala kalangan di atas usia 0, yang artinya bisa dinikmati segala kalangan. Jeko merupakan tempat untuk sharing dengan berbagai aktivitas sosial. Jeko merupakan tempat berkelas untuk berinteraksi secara santai, baik mengerjakan tugas kuliah sampai dengan rapat bisnis. Berbagi dengan cara Jeko adalah konsep yang ditawarkan oleh Jeko sesuai dengan tagline Jeko. Sumber kunci yang dimiliki oleh Jeko adalah Human Resources Development, dan yang kedua Quality Assurance, dan yang ketiga Strong Manager, dan yang keempat tenaga kerja, yaitu nyaman serta kreatif yang selalu up to date. Jeko juga menawarkan berbagai jenis yogurt, yaitu bisa kita pilih atau kreasi sendiri. Hal ini mengandung tagline Jeko, yaitu sharing the Jeko Way untuk para pelangganannya. Tagline memberikan makna untuk brand dan ingatan sepanjang hidup sebuah produk, bahkan dia tetap hidup di benak para pelanggan meskipun produknya yang diwakilinya sudah mati atau tidak branded di pasar. Dengan tagline ini, Jeko ingin dikenal oleh konsumen Indonesia maupun konsumen luar negeri sebagai perusahaan internasional dengan jiwa sosial yang tinggi. Tagline yang baik adalah yang berumur panjang, melampaui perubahan pasar dan gaya hidup masyarakat. Tagline ini hidup memberikan makna untuk brand dan sepanjang hidup sebuah produk, bahkan dia tetap hidup di benak para pelanggan meskipun produk yang diwakilinya sudah mati atau tidak beredar di pasar lagi.